Kita percepat aja teman-teman ya. Ya, terlihat sibuk di sini Oke, Saifuddin. saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun, kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada. Lihat nih. Dibuka yang plastik-plastik, yang kaleng-kaleng. Oh, di sini Saifuddin Ibrahim terlihat diperintah-perintah ya. Itu dibuka yang plastik kaleng, plastik ini. Kita dengarkan lagi nih, coba ya. Nah, itu dibuka yang plastik-plastik, yang kaleng-kaleng. Ya. Kaleng di sini. Kaleng di sini. Jadi Saifuddin di sini diperintah-perintah ya. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam diri. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kalau dia mengatakan aku bertaubat, maka at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak pernah berdosa. Begitulah ajaran Islam. Dari mulai sehitam, legam, kotor, penuh dengan kesalahan, dihapuskan sesuci-sucinya. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh, ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa silap salahnya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Tapi begitu petang hari Senin ditanya, apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran? Dia berkata dengan lantang, gagah, perkasa, jantan, aku tetap dengan pendirianku. Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda salas, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh maka dia mesti dihukum mati, dipancung kepala. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina dia dengan orang lain, maka orang ini pun juga dihukum mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Kalau orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berzina, maka lemparlah dia pakai batu sampai mati. Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya, semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati. Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala, at-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darah.
Saifuddin Ibrahim ditolak PGI, dikecam sesama pendeta. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menolak keras pernyataan Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran karena dianggap sebagai sumber kekerasan. Pernyataan itu disampaikan Humas PGI Jerry Sumampo dalam program Fakta yang diunggah di kanal YouTube TV One News, dikutip dari Sulapos.com pada Jumat 8 April 2022. Menurut Jerry, pernyataan Saifuddin itu kontraproduktif dan memicu ketegangan antar umat beragama. Jerry bahkan meragukan status kependetaan Saifuddin yang mantan ustadz tersebut. Dalam PGI menurut dia ada pun aturan tegas bagi para pendeta untuk tidak melakukan penodaan terhadap agama lain. Sebelumnya pendeta Joshua Tewuh mengecam tindakan Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus karena menjadi sumber kekerasan. Menurut Joshua Tewuh, tindakan Saifuddin Ibrahim itu sebagai bentuk penistaan agama dan tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Tak hanya menyerang umat Islam, pendeta Saifuddin Ibrahim yang kini menjadi buronan Polri ternyata juga berseteru dengan koleganya sesama pendeta. Saifuddin Ibrahim terlibat perang terbuka di dunia maya dengan sejumlah pendeta antara lain pendeta Joshua Tewuh, Risuli Lubis, dan Hendrita Dianta. Bahkan Saifuddin terlibat perang komentar dengan Joseph Paul Zeng yang juga menjadi buronan Polri karena melecehkan Islam. Saifuddin membuat konten video yang diunggah di kanal YouTube-nya dan menyerang Joshua Tewuh. Saifuddin menuding Joshua Tewuh melarikan uang donasi senilai 200 juta rupiah yang sebenarnya diperuntukkan Muhammad Kece yang kini dipenjara karena kasus penistaan agama Islam. Konten YouTube Saifuddin itu membuat berang Joshua Tewuh. Joshua Tewuh bahkan mendesak Polri segera menangkap Saifuddin karena melecehkan agama Islam dan membuat kekacauan. Secara tegas, Joshua menyatakan apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim itu sebagai bentuk penistaan terhadap agama Islam. Ucapan Saifuddin agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran, tudingan bahwa haji dan umroh hanya berbuang-buang duit, devisa merupakan pelecehan agama. Joshua yang sebelumnya adalah guru spiritual Saifuddin Ibrahim meminta mantan anak didingnya itu untuk bertaubat. Menurutnya apa yang dilakukan Saifuddin memecah belah persatuan umat beragama di Indonesia. Sebelumnya pada 2018, Saifuddin Ibrahim dipenjara 4 tahun karena menistakan agama Islam. Saifuddin menulis di laman Facebooknya dengan menuding Nabi Muhammad SAW sebagai Raja Cabul. Derita Saifuddin Ibrahim ditolak PGI, dikecam sesama pendeta. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menolak keras pernyataan Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran karena dianggap sebagai sumber kekerasan. Pernyataan itu disampaikan Humas PGI Jerry Sumampo dalam program Fakta yang diunggah di kanal YouTube TV One News, dikutip dari Sulapos.com pada Jumat 8 April 2022. Menurut Jerry, pernyataan Saifuddin itu kontraproduktif dan memicu ketegangan antar umat beragama. Jerry bahkan meragukan status kependetaan Saifuddin yang mantan